Halo, Auto Family, kembali lagi di channel Cerita J. Kali ini J bakal delivery pertama nih untuk Kijang Innova Genix. Ini yang tipe bensin ya, tipe V. Dan ini sudah ada STCKB-nya, surat tanda coba kendaraan bermotornya. Jadi aman meskipun belum ada STNK ya, karena ada proses untuk jalan STNK. Kita langsung masukin aja ke mobilnya. Nah, di sini juga sudah ada punya, di dalamnya tuh ada apa namanya tuh kayak buku untuk servis berkala ya. Termasuk si Genix ini dia masuk ke dalam program Tiker. Nah, program Tiker ini dia free jasa servis dan suku cadang selama 7 kali servis. Kita masuk. Ini saya masukin dulu. Nah, selain untuk program Tiker, Kijang Innova Genix ini juga merupakan salah satu mobil ya yang memang dia disupport dengan T-InTouch. Nah, T-InTouch ini adalah salah satu fitur ya di mana dia bisa membuat kita lebih erat dengan kendaraan. Salah satunya ada yang namanya apa namanya tuh geofencing, ada Find My Car. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang memang ada di Kijang Innova Genix. Tentunya ini akan lebih membuat otomobil nyaman dalam memiliki Kijang Innova Genix. Sekarang udah disimpan untuk buku servis dan juga surat tanda coba kendaraannya. Nah, mobilnya sebentar lagi mau kita cuci dan nanti kita langsung ketemu dengan customer J. Ini pertemuan kedua ya dengan customer J dan sekaligus langsung delivery untuk Kijang Innova-nya. Ini perdana nih. Kita cek. Delivery Pak, sebetulnya mobil sih di atas sudah siap. Jadi tadi pagi udah kita proses cuci dulu, udah kita proses quality control juga. Semua sistem, waktu dan segala macamnya dipastikan sudah sesuai. Sekarang ke penjelasan buku yang satu ini Pak. Nah, di buku ini sekarang kita bukunya cuma satu Pak, karena ada buku waranti, pedoman pemilik dan servis berkala sekarang digabung. Nah, lebih dari itu untuk Kijang Innova Genix ini adalah sudah termasuk ke program Tiker Pak. Jadi nggak usah khawatir tentang suku cadang. Nah, suku cadangnya itu kita udah free gitu. Jadi olinya dan filter olinya udah gratis. Gitu. Kalau misalnya untuk jasa kan dari dulu juga udah gratis ya kita gitu kan untuk 7 kali. Nah, untuk waktunya pun sekarang udah lebih mudah. Jadi Bapak bisa mengetahui jadwal servis berkala itu. Di sini udah ada tanggal-tanggalnya. Harapannya sih nggak melenceng dari tanggal ini. Kalaupun misalnya di luar dari tanggal ini, itu di bawah sebelum tanggal ini gitu Pak. Jadi jangan lebih dari tanggal ini. Misalnya ini kita 22 Januari. Nah, kalau misalnya Bapak ada waktu luang di tanggal 15, itu boleh. Tanggal 10 juga betul, boleh. Tapi kalau misalnya di tanggal 25 Januari, harapannya nggak melewati itu. Itu siapa ya? Di sini udah ada 22 Juni 2023, 22 Desember gitu kan. Semua udah di sini, tinggal mengikuti aja. Dan ini sudah otomatis kita isi juga Pak. Di sini atas nama Bapak, alamat, beserta segala macamnya udah kita tulis. Nomor angka juga kita udah sesuaikan juga Pak. Jadi semua tertera di sini ya Pak ya. Boleh silakan Pak. Boleh. Defriansa sesuai ya Pak ya. Ansyah ya. Terus sih nanti pada saat ngelihatnya sih STNK sih Pak kalau pada saat servis. Yang kedua ini tentang kaca filmnya. Nah, ini kita ada kaca filmnya itu lumar. Jadi depan ini untuk high crystal protection ya Pak ya, dan selamping dan juga belakang dia OEM Black Series. Ini apa namanya tuh ada sertifikatnya. Jadi kalau misalnya Bapak ada apa-apa, ini masih ada garansi. Jadi clear ya Pak ya, semuanya aman. Kelengkapan kendaraan semuanya sudah oke. Nanti kita cek aja untuk kelengkapan yang ada di unitnya Pak ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya Pak ya. Nah, sekarang ini untuk Kijang Innova Genix ini sudah ada yang namanya T-InTouch Pak. Jadi T-InTouch ini adalah layanan telematik sih Pak. Jadi lebih memudahkan Bapak pada saat kita mau
apa namanya itu menemukan mobil Pak. Ada yang namanya fitur beberapa sih, ada geofencing, ada Find My Car. Udah gitu kita juga bisa lihat juga untuk vehicle infonya Pak untuk mobil Bapak. Saya pandu untuk proses buatnya Pak ya. Boleh masuk ke Play Store Pak. Oke. Kita masuk ke ini Pak, M Toyota Pak. Nah itu Pak yang paling atas. Iya betul. Betul. Izin diinstal aja Pak. Nah langkah keduanya kita coba lagi nih Pak ya. Oke. Nah sekarang kita betul email Bapak. Sama Pak ada verifikasi juga. Jadi aplikasi ini aman sih Pak. Nah, boleh? Boleh? Dari Toyota Pak, betul. Jadi di sini saya jelasin ya Pak ya. Di sini ada tips Toyota juga. Jadi nanti Bapak bisa dapat apa namanya tuh informasi-informasi juga. Di sini ada chat dengan Tara. Ini adalah layanan emergency kita juga Pak, teman Toyota di sini. Betul. Nah, ini untuk info juga ya Pak ya. Kita next. Nah, boleh, siap. Di sini yang tadi saya jelaskan Pak, ada yang namanya T-InTouch. Nah, T-InTouch ini merupakan jadi fitur ya Pak atau teknologi yang terbaru. Ini bisa memonitor kondisi mobil Bapak nih Pak, secara real time gitu. Nah, ini untuk ini ya Pak ya. Dan selanjutnya kita nanti bakal coba masuk ke profile. Jadi semua akan diisi ya Pak ya. Kita masuk ke Toyota juga. Dan ini lumayan nih prosesnya, kita harus daftarin dulu mobilnya Pak. Gitu, betul. Kita masukin nomor rangka kendaraan Bapak ya Pak ya. Oke. Sesuaikan juga ya Pak ya. Izin. Oh iya ini Pak. 20 Maret ya. 92. Kalau SIM mau kita masukin di sini Pak untuk tanggal berakhirnya berarti sesuai dengan ini ya. Biar kita nanti ya Bapak ada reminder. Oh iya. SIM ada ya. Nah, kadaluarsa saya masih aktif kan Pak? Harusnya masih aktif ya. Oh iya, 1793. Sesuai juga. Jadi kode kendaraannya sama nomor kendaraannya semua udah sesuai. Nah, di sini kita ada namanya tadi fitur yang tadi ya Pak ya. Ini fitur T-InTouch. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada yang namanya fitur Find My Car ya Pak ya. Jadi sebenarnya di Bapak dapat melihat posisi aktual mobil. Nah, dapat mengatur juga notifikasi lokasi yang namanya nanti fitur geofencing ya Pak ya. Nah, di sini Pak fitur T-InTouch ya. Di sini. Nah, jadi nanti Bapak boleh nanti dibaca-baca dulu mengenai fitur T-InTouch ini fungsinya apa aja. Semua panduan juga bisa di sini juga. Jadi segala macam informasi ada di sini juga. Nah, ini ada informasi-informasi juga. Jadi nanti Bapak bisa update lebih dulu, Pak. Gitu untuk kita. Sip ya untuk ini ya. Ini fitur T-InTouch sudah oke. Sip. Bisa. Sip, Pak. Mobilnya Pak, wah sudah kinclong, sudah cakep Pak. Ganteng Pak. Dan ini nanti Bapak dibuka aja Pak, dilepas aja nggak apa-apa. Ini mah buat apa namanya tuh protokol kesehatan aja, gitu kan. Nah ini yang tadi saya sebutkan STCK itu ya Pak ya. Jadi surat tanda coba kendaraan bermotor, ini sih berlakunya dia sampai tanggal 3 bulan 1 Pak, Januari. Di sini APR sudah permanen ya Pak ya, jadi jangan dipindahkan. Ini sudah sesuai dengan ketentuannya dan di sini juga sudah ada tools kitnya. Boleh nanti Bapak bongkar, di dalamnya ada emergency kit, semuanya ada di sini ya Pak ya. Oke, kita masuk ke baris kedua. Nah ini baris kedua. Oke. Di baris kedua ini dulu kita buka ya Pak ya. Dan ini juga udah kita bersihkan juga. Nggak apa-apa sih Pak. Segala macam semua udah aktif juga sih Pak, mulai dari AC semuanya udah dikontrol dengan maksimal juga. Boleh Pak gitu. Kita mau cobain nyalain mobilnya, boleh Bapak di kemudi Pak. Ibu mau duduk di dalam boleh? Boleh silakan. Sudah sah ya Bu ya. Sudah sah, boleh silakan. Buka aja Pak, boleh. Kita bikin buka, kita simpan di sini ya. Oke, simpan di sini. Sekarang kita coba cek interiornya untuk yang tipe V bensin. Jadi langsung dengan pemiliknya, Pak Devriansa ya. Kita coba cek untuk head unitnya. Head unitnya ini 10 inch ya Pak ya. Nah, waduh musiknya langsung keluar Pak. Oke, kita kasihkan dulu ya Pak ya. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Toyota Yang Infogenix ini, dia koneksinya udah lengkap Pak. Jadi kita bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto, ada istilah, ada Miracast juga. Ini penggunaannya sama seperti Innova sebelumnya Pak. Jadi kalau Miracast tinggal koneksikan ke HP aja. Dan untuk pemakaiannya sebetulnya nanti ada juga share juga, cara pemakaiannya lebih simpel juga. Cuman kalau misalnya ini untuk Bluetooth dia sudah dilengkapi juga dan segala fiturnya sih di sini udah oke sih Pak gitu. Untuk kita geser ke sebelah sini. Ini mah hanya penunjuk jam aja sih Pak.
Untuk aplikasinya di sini sudah sesuai ya. M Toyota yang tadi ada Notify, ada voice command. Nah ini Bapak kalau misalnya mau ngecek itu bisa di sini nanti tempelkan nanti tinggal ditempelkan di sini nanti muncul gitu. Nanti tinggal pilih mau yang mandiri atau yang flash. Oke, ini oh iya gini ininya ketutup. Ini masih gede banget ini mah. Ini kayaknya kabarnya langsung ke Jakarta tapi nggak bisa. Tapi kan, izin Pak, silakan. Ini saya bawa dulu ya Pak ya. Jadi otomatis ini mempermudah kita ya Pak ya untuk pengecekannya. Nah biasanya kita simpan boleh di situ, boleh di samping, lebih di samping ya. Gitu. Nah kalau misalnya untuk pengoperasian AC ini kita bisa setting auto di sini Pak, tinggal klik setting auto, nanti dia akan penyesuaian. Tapi kalau misalnya Bapak mau tinggal manual, tinggal diklik aja di sini Pak. Gitu. Ini nih untuk naik turun suhunya segala macamnya. Nanti untuk yang belakang kita bisa atur juga Pak. Ini untuk ada rear, ini untuk yang frontnya gitu. Nanti kalau ini udah terbiasa ya Pak dengan AC ini ya. Nah pengoperasian gigi ini sama juga. Boleh. Kalau misalnya untuk pengoperasian gigi ini kita seperti biasa, kalau P untuk kaki Pak ya. Kita kalau misalnya R untuk mundur, N. Nah tapi ini kan ada manualnya nih Pak. Boleh di remnya Pak. Nanti jangan dilepas remnya Pak. Nah kita ini kan posisi di D nih Pak nih. Nah kalau misalnya kita pengen manual, kita geser ke kanan, Bapak bisa setting manual. Ke atas untuk nambah gigi, ke bawah untuk nurunin gigi. Gitu. Kita ke P lagi. Kalau model L nah betul, sekarang tidak ada L Pak, jatuh. Jadi kita kayak motor bebek aja gitu Pak, gigi 1, gigi 2, lebih enak Pak. Betul, jadi ini kan kita tinggal kalau misalnya Bapak mau nambah atau mau nyusul tinggal turunin gigi kan biasa gitu ya, tinggal ke bawah. Ini ada untuk parkingnya, ini untuk hold brake-nya, ini untuk eco mode. Nah kalau misalnya eco mode ini pada saat kita klik di sana muncul eco Pak. Ini lebih irit Pak, tapi ya memang karena pembakaran lebih sedikit, ke apa namanya itu tenaga juga berpengaruh. Gitu sih. Oh, nah ini mah kayak, nah karena kan sekarang udah nggak ada rem tangan yang manual ya Pak ya, sekarang udah elektrik. Jadi ini Pak untuk parkingnya Pak. Nah ini kalau misalnya Bapak mau pakai rem tangan P yang ini boleh direm aja Pak, direm. Ini udah ngebuka, nggak ada ini nggak ngerem Pak. Tapi kalau misalnya ngerem dia ada muncul. Sebentar, kita naikin. Udah direm Pak. Nah dia ada Pak muncul kayak gitu. Kalau hold ini dia untuk nanjak, betul. Di hold aja Pak. Nanti kalau misalnya di hold dia ada tulisan, cuman ini kan nggak bisa Pak. Harus ya seatbelt juga nggak terpasang. Jadi pada saat nanjak Bapak tekan hold dia nggak akan turun. Jadi kalau dia nahan gitu Pak, di hold aja Pak. Ya, iya Pak, hold aja Pak, cukup. Hold juga udah cukup. Nggak perlu, dia udah otomatis. Betul gitu, jadi udah semakin simpel sih Pak. Kalau ini untuk pengaturan MID, tapi semuanya udah disetting sih, jadi Bapak nggak perlu. Iya betul. Jadi overall sih oke ya Pak ya. Di sini untuk penyimpanan bisa Pak. Di sini udah Pak. Masih panik Bu awal-awal biasa. Nah ini buat penyimpanan betul, bisa nyimpan apapun boleh di situ. Nah, boleh kita tutup. Nah kalau misalnya ini juga bisa kita pakai. Ini sebenarnya ada 12 volt Pak, bisa digunakan untuk apa aja. Nanti di setting di A aja ya Pak ya, di tengah-tengah di ininya. Nah, udah di tengah ya itu ya. Nah jadi kalau di tengah tuh nanti pada saat kita kunci dia bakal melipat otomatis. Betul auto. Nah otomatis ini adalah dari sekian banyak customer J yang antri, alhamdulillah Pak Deviansa sebagai pemilik pertama nih untuk Kijang Innova GenX gitu ya. Jadi kita menanyakan nih alasan kenapa sih memilih Kijang Innova GenX ya dibanding dengan yang lain gitu ya. Gimana nih Pak alasannya? Alasannya apa ya? Siap. Karena mungkin sebelumnya pakai mobil Toyota beberapa kali. Jadi pengalaman di Alphagya Auto 2000 yang prestasinya lebih bagus dibanding yang lain, dan sebelumnya juga pernah pakai Innova Barong gitu. Oke, jadi udah tahu kenyamanannya Pak ya? Iya kayak gitu, makanya pas ada GNX wah tertarik ya, langsung menarik gitu ya. Nah sekarang kan tadi mobilnya nih Pak, nah sekarang pengalaman pembelian J gimana nih Pak selama dalam prosesnya Pak? Oke, selama ini yang realnya Pak ya? Real ya? Real nih, nggak ada setting-setting ya. Oke, sebelumnya makasih sebelumnya Pak J ya. Kita padahal cuman kontak-kontak by phone dulu ya, deal-dealan ya. Betul, Pak. Belum sempat ketemu tapi udah gimana ya, udah sampai jadi dulu ya. Betul, Pak. Transfer sebelum ketemu. Betul, transfer sebelum ketemu ya. Dari respon dari Pak J juga pas respon terus komunikatif.
nggak apa namanya, customer kayak saya banyak nanya tapi siapa? dijawab siapa? Ya, pokoknya bagus sih untuk saja. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Jadi jangan ragu ya Pak untuk yang lainnya. Iya, betul. Oke, itu aja diskusi singkat aja dengan Pak Deviasa, pemilik Hijab Innovationix yang terbaru. Selamat Pak untuk inovator barunya, semoga berkah dan juga sehat dan lancar selalu untuk kegiatannya Pak ya. Terima kasih. Sekarang kita lagi nyoba untuk reverse entertainment yang belakang ya, karena ini bisa settingnya bisa rubah, maksudnya bisa beda dengan yang depan. Jadi tampilan yang belakang kita bisa setting sendiri. Lebih dari ibu ada anaknya juga, jadi nanti anaknya bisa setting video sendiri. Connect, oke, sudah connect ya. Nah, ini artinya internetnya sudah aktif. Kita coba back ya Bu ya. Jadi kita coba back. Oke, ini sudah aktif. Makanya sini. Nah, ini kalau misalnya ibu mau aplikasi, mau YouTube, ada Netflix, jadi bisa nonton Bu. Jadi bapak di depan, ibu di belakang aja Bu. Jangan. Bisa nonton di belakang. Nah, di sini tinggal ibu search saja seperti biasanya pada saat kita main HP. Gitu, ini tinggal search saja. Nah, kita coba Upin Ipin ya. Oke. Ini deh. Gitu. Tapi iya itu. Betul. Nah, ini untuk suaranya. Oh iya. Cakep ya, mantap ya. Cakep. Oke. Begitupun dengan yang samping sebelah kanan. Jadi yang kanan itu bisa kita aktifkan juga berbeda. Kalau yang misalnya ini pengen Upin Ipin nih. Nah, yang sebelah kanan pengen nonton film India misalnya ibu. Nah, itu bisa beda-beda. Jadi yang depan bapak bisa sendiri, di sini adik bisa sendiri, ibu juga bisa sendiri. Gitu. Kita tinggal back saja. Iya, kayak tablet aja gitu. Ada Spotify, ada Netflix, ada Chrome juga, kita bisa searching di sini. Gitu. Oke? Oke, siap. Di back aja, nanti dia bakal otomatis. Kalau misalnya mau langsung matiin, tinggal klik aja. Oke. Oke, cakep ya, maksudnya clear ya Bu ya. Pak izin tadi buat ini. Siap, saya nanti kontak ya. Iya aku Pak, wajib Pak. Pokoknya kalau Bapak lagi di Bandung silaturahmi Pak. Ngopi-ngopi bareng kalau misalnya Pak lagi ada di PPJ kayak gitu. Oh, cakep Pak, siapa? Kabarin. Siap, amin Pak. Pas Bapak cuma sampai di sini aja. Iya aku Pak, benar Pak, itu Pak. Bukan nanti Hilux ya. Amin Pak, siap Pak. Amin Pak. Harus Pak, amin Pak. Saya Pak, siap Pak. Saya terima kasih Pak. Amin. Amin, halo Bapak juga makin lancar ya Pak. Siapa tuh? Ini udah. Boleh, silakan Pak. Udah ada surat jalan, enggak apa-apa. Udah surat jalan dari STCK sama yang tadi udah di dalam di buku yang tadi ya. Siap. Tapi kalau gitu selamat Pak. Silakan Pak. Siap. Ini serah terima pertama, jadi luar biasa mengesankan ya. Pertemuan sama Bapak nih singkat soalnya, tapi alhamdulillah penuh percaya gitu. Mohon izin mau keluar Pak. Nah ini Pak Agus nih. Nah ini best friend saya nih Pak Agus. Mantap ya Pak. Iya Pak, sekarang ada crossover bisa nih Pak. Siap, tapi saya ya Pak. Turun Pak, hati-hati ya Pak, Ibu turun. Bagaimana Bapak? Sukses, alhamdulillah, aman luar biasa. Aman luar biasa. Thank you.